Rencana akuisisi F-15IX oleh Indonesia mengalami pasang surut sejak 2021, di mana penyebabnya adalah ketidakmampuan Jakarta menyediakan pendanaan untuk program tersebut. Sebenarnya pada 2022, Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan soal pembelian jet tempur yang didorong oleh engine keluaran General Electric. Namun Jakarta gagal menandatangani Letter of Offer and Acceptance atau LOA karena isu pembiayaan kegiatan. Kegagalan demikian mengembalikan status program ke titik nol, sehingga apabila Indonesia kembali hendak membawa pulang F-15IX, perundingan mengenai LOA harus dimulai dari awal lagi. Sungguh tidak mudah bagi Jakarta guna tercatat sebagai operator pesawat pancar gas yang didesain oleh McDonnell Douglas, walaupun tantangan yang muncul tidak berasal dari Washington sebagai penjual. Saat ini program akuisisi F-15IX telah resmi diakomodasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan nilai kegiatan 1,6 miliar US dollar. Tidak gampang bagi Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan alokasi anggaran karena program pengadaan pesawat pancar gas berkursi ganda ini baru diusulkan pada masa-masa injury time pengadaan sistem senjata. Bandingkan misalnya dengan program Rafale yang sejak 2021 secara perlahan tapi pasti telah mendapatkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP dari Menteri Keuangan. Baru pada tahun ini rencana membeli pesawat tempur yang varian awalnya banyak bertempur di wilayah Asia Barat Daya tersebut tercatat sebagai kegiatan yang mendapatkan pinjaman luar negeri atau PLN. Tujuan Indonesia untuk memboyong F-15IX bukan semata untuk urusan meningkatkan kemampuan pertahanan saja, namun pula guna menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dalam kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, kebijakan pengadaan yang dianut adalah membeli sistem senjata dari negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tentu saja Rusia dan Cina adalah pengecualian karena faktor-faktor yang berbeda, sehingga Jakarta hanya berbelanja ke Paris, London, dan Washington. Belanja ke Paris tengah dilakukan oleh Jakarta, begitu pula dengan belanja ke London, sedangkan belanja ke Washington tetap harus dilakukan. Sebagaimana diketahui, pada akhir 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menaikkan alokasi PLN untuk Kementerian Pertahanan dari 20,7 miliar US dollar menjadi 25,7 miliar US dollar. Kenaikan diantaranya mengakomodasi rencana membawa pulang 42 pesawat tempur yang ditenagai oleh engine keluaran Safran Aircraft Engines. Akan tetapi tambahan 5 miliar US dollar tidak mencukupi agar Washington dapat mengekspor F-15IX ke Jakarta sebagai kompromi karena Indonesia belum dibolehkan oleh Amerika Serikat untuk mengimpor F-35. Isu F-15IX menjadi salah satu bahasan dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sebab Jakarta sudah berkomitmen melakukan akuisisi jet tempur produksi Boeing. Upaya Indonesia membiayai pengadaan wahana terbang yang dilengkapi dengan Eagle Passive Active Warning Survivability System atau EPWS buatan BAE System tanpa melalui mekanisme PLN nampaknya menemui jalan buntu. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertahanan meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk melaksanakan realokasi anggaran sejumlah kegiatan agar program F-15IX dapat berjalan pada tahun ini. Taman Suropati telah memberikan restu terhadap permintaan Medan Merdeka Barat dengan menaikkan pagu PLN sekaligus mengizinkan anggaran beberapa program direalokasikan bagi akuisisi pesawat pancar gas yang dapat mengadopsi Legion IRST Pod ini. Terdapat dua program yang diputuskan menjadi tumbal agar Jakarta dapat memenuhi janji kepada Washington untuk F-15IX. Pertama adalah rencana akuisisi kapal perusak bekas Cina yaitu tipe 052. Dana senilai 600 juta US dollar yang semula diusulkan oleh Kementerian Pertahanan akan dialokasikan guna membawa pulang destroyer asal Cina, direalokasikan untuk mendukung program pengadaan pesawat tempur yang tidak mengadopsi ejection seat karya Martin Baker.
Realokasi tersebut patut disambut baik karena perkembangan politik keamanan kawasan Indo-Pasifik dalam lebih 15 tahun terakhir menunjukkan perilaku Cina yang potensial mengancam stabilitas keamanan wilayah ini. Kedua, program KFX-IFX. Mengacu pada kesepakatan antara Seoul dan Jakarta, Indonesia membiayai 20% dari kegiatan Engineering, Manufacturing and Development atau IMD, program KFX-IFX. Dalam program bersama ini, Indonesia terkenal sebagai negara yang tidak membayar cost share selama periode 2018 sampai dengan 2021. Utang Indonesia terkait cost share cukup besar dan hal demikian memunculkan kekhawatiran Korea Selatan. Jakarta akhirnya kembali melakukan pembayaran sebesar 6,2 miliar US dollar pada tahun silam, suatu hal yang agak melegakan pemerintah Korea Selatan dan KAI. Nampaknya pemerintah berencana membiayai pembayaran selanjutnya untuk program KFX-IFX melalui PLN. Terdapat usulan PLN yang cukup besar untuk pembiayaan cost share KFX-IFX, di mana oleh Medan Merdeka Barat diusulkan kepada Taman Suropati guna direalokasikan bagi pengadaan F-15IX. Usulan demikian disetujui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sehingga 1 miliar US dollar dialihkan ke program pesawat pancar gas yang mengadopsi radar AESA AN/APG 82V1. Meskipun demikian, masih tersisa dana yang diperuntukkan bagi pembayaran cost share program pesawat tempur yang banyak mengadopsi teknologi Amerika Serikat itu. Sehingga secara total Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi dana sebesar 1,6 miliar US dollar untuk mendukung akuisisi F-15IX. Setelah dua program menjadi tumbal ambisi Indonesia menjadi pengguna jet tempur yang dikembangkan pada akhir 1960-an ini, lalu bagaimana selanjutnya? Sekarang program pembelian jet tempur yang diinisiasi oleh pabrikan DC-10 ini menantikan persetujuan pembiayaan dari Menteri Keuangan. Mengingat bahwa saat ini adalah injury time menjelang fase pemilu 2024, diharapkan PSP dapat terbit tahun ini, sehingga LOA dapat ditandatangani pula secepatnya. Dapat dipastikan bahwa sebelum LOA disepakati, Indonesia dan Amerika Serikat harus kembali duduk bersama untuk mendiskusikan kuantitas maupun kualitas F-15IX yang akan dibeli oleh Jakarta. Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.